mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul komunikasi antar pribadi. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman tolong support channel ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Bagi teman-teman yang punya saran atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi antar pribadi dan hubungan antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi antar pribadi adalah suatu proses pertukaran makna antara orang-orang yang saling berkomunikasi. Pengertian proses mengacu pada perubahan dan tindakan atau action yang berlangsung terus-menerus. Komunikasi antar pribadi merupakan suatu pertukaran, yaitu tindakan menyampaikan dan menerima pesan secara timbal balik. Sedangkan makna, yaitu sesuatu yang dipertukarkan dalam proses tersebut, adalah kesamaan pemahaman di antara orang-orang berkomunikasi terhadap pesan-pesan yang digunakan dalam proses komunikasi. Komunikasi antar pribadi yang efektif menurut Jalaluddin Rajmat tahun 1986 menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi yang efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal-hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila kita berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita, maka kita akan menyenangi mereka dan komunikasi pun berlangsung lebih santai, gembira, dan terbuka. Sedangkan kita berkumpul dengan orang-orang yang kita benci atau tidak sukai, maka membuat kita tegang, resah, dan tidak enak. Tentunya kita akan cenderung menutup diri dan menghindari komunikasi. Komunikasi yang efektif harus adanya 1. Keterbukaan, 2. Empati, 3. Sikap mendukung, 4. Sikap positif, 5. Kesetaraan, dan 6. Unsur-unsur. Komunikasi yang efektif memiliki unsur harus diperhatikan, yaitu sumber, media dan saluran pengiriman pesan, menerima pesan, efek. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat komunikasi yang efektif. Agar komunikasi menjadi efektif, maka memiliki syarat-syarat berikut yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menciptakan suasana yang saling menguntungkan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bila mungkin bahasa yang setara. Yang ketiga, pesan yang disampaikan menggugah perhatian atau minat bagi pihak komunikan. Pesan yang disampaikan dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi pihak komunikan. Komunikasi antar pribadi menekankan pada hubungan antar pribadi dari dua pihak yang melakukan komunikasi. Kegagalan komunikasi terjadi apabila isi pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak dipahami oleh komunikan. Menurut Rajmaningsih tahun 2004, komunikasi yang efektif akan menciptakan hubungan interpersonal yang baik. Karena dalam hubungan interpersonal yang baik dilakukan mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka pribadi, sehingga orang yang melakukan interaksi tersebut akan mengetahui reaksi orang yang diajak berkomunikasi, baik yang bersifat verbal maupun nonverbal. Metode peningkatan hubungan menurut Ulrich P. Goldstein tahun 1975 yaitu ada 3 prinsip. 1. Makin baik hubungan antar pribadi dan makin terbuka, makin cenderung ia meneliti. Yang kedua, perasaannya secara mendalam beserta penolongnya makin cenderung. Yang ketiga, ia mendengarkan dengan penuh perhatian dan bertindak atas nasihat yang diberikan penolongnya. Dan yang keempat, semakin baik hubungan maka semakin terbuka orang untuk mengungkapkan dirinya. Makin cermat persepsinya tentang orang lain sehingga makin efektif. Komunikasi yang berlangsung di antara komunikator dan komunikan. Kita dapat menggolongkan orang-orang yang kita ajak berhubungan sebagai kenalan, teman, dan sahabat atau teman akrab. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andra Mabur Purba, MPM 5021049, ingin menjelaskan materi yang kedua. Tujuan komunikasi antar pribadi
Yang pertama, untuk memelihara hubungan dan mengembangkan kedekatan atau keakraban. Yang kedua, mengembangkan perasaan positif tentang diri kita sendiri. Yang ketiga, berusaha menghubungkan instan atau human relation. Yang keempat, menghindari dari mengatasi konflik pribadi. Yang kelima, mengurangi ketidakpastian sesuatu. Yang keenam, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi antar pribadi biasanya terjadi secara spontan. Komunikasi antar pribadi terjadi secara kebetulan. Komunikasi antar pribadi menggunakan lambang-lambang bermakna. Peran komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang kedua, identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita secara menguji kebenaran, kesan-kesan dan pengertian yang kita milik tentang dunia di sekitar kita. Kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain dan realitas yang sama. Perkenalkan, nama saya Elsa Luciana Simbolon, NPM 5021051. Di sifat-sifat komunikasi antar pribadi ada beberapa poin. Pertama, komunikasi antar pribadi melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan nonverbal. Poin yang kedua, komunikasi antar pribadi melibatkan pernyataan atau ungkapan yang spontan. Poin yang ketiga, komunikasi antar pribadi tidaklah statis melainkan dinamis. Yang keempat, komunikasi antar pribadi melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi dan koherensi atau pertanyaan yang harus berkaitan dengan yang lain sebelumnya. Yang kelima, komunikasi antar pribadi dipandu oleh tata aturan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Yang keenam, komunikasi antar pribadi merupakan suatu kegiatan dan tindakan. Yang ketujuh, komunikasi antar pribadi melibatkan di dalamnya bidang persuasif. Yang kedua, fungsi-fungsi komponen komunikasi antar pribadi. Ada beberapa poin yang terlibat. Poin yang pertama, identitas diri, dalam artian bahwa komunikasi antar pribadi dapat membantu kita membentuk identitas diri yang didasarkan pada hubungan dan pencitraan diri. Yang kedua, memahami diri dan orang lain. Poin yang ketiga, mengembangkan hubungan interpersonal. Komunikasi antar pribadi dapat membantu kita terhubungan dengan orang lain. Poin yang keempat, menyesuaikan diri komunikasi antar pribadi yang baik memungkinkan kita untuk melihat ke dalam realitas orang lain. Misalnya, mengembangkan hubungan interpersonal dengan seseorang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Yang terakhir, mengurangi ketidakpastian terkait informasi yang diperoleh selama proses komunikasi. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.